Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kejelasan status karir dan kesejahteraan honorer, maka Menpan RB Bapak Mahmud MD telah keluarkan surat edaran baru tentang honorer. Surat edaran ini adalah tindak lanjut surat edaran Menpan RB yang pertama, yaitu tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini yang dikeluarkan oleh Bapak Menpan yang lama, Cahyakumolo, pada tanggal 31 Mei 2022. Untuk menindaklanjuti ini, maka PLT Menpan RB Mahmud MD terbitkan surat edaran yang baru, yang nomor ini, tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan non-ASN. Menpan RB Bapak Mahmud MD mengeluarkan 5 instruksi kepada para PPK, pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur, bupati, wali kota, menteri, yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data yang dimaksud ke BKN paling lambat 30 September 2022. Dalam melakukan inventarisasi honor ini, daerah atau kepala dinas harus memverifikasi setiap data honorer SK dan bekerja secara terus-menerus. Berapa PTT, berapa GTT, berapa tenaga teknis lainnya. Banyak honorer-honorer sekarang di daerah-daerah. Banyak nama-namanya. Ada tenaga honorer, ada tenaga ahli, ada staf khusus, ada pegawai pemerintah non-pegawai negeri, PPNPN, ada pegawai kontrak, ada tenaga harian lepas harian, THL, ada pegawai tidak tetap, ada pegawai kontrak, macam-macam namanya. Itulah yang harus didata oleh daerah ataupun PPK, pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, Menpan menginstruksikan agar PPK penyampaian data honorer harus disertai dengan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, yang ditandatangani oleh PPK. PPK itu gubernur, bupati, wali kota, menteri. Ini ada bagusnya bahwa SPTJM ini menandakan data tersebut adalah sangat sahih, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Artinya SPTJM ini menunjukkan kredibilitas data yang diajukan oleh bupati, gubernur, wali kota. Ketiga, perekaman data non-ASN ini atau honorer ini harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Apa artinya ini? Bahwa data hasil inventaris ini, data diinput dari aplikasi yang disiapkan oleh BKN. Berlaku secara nasional. Jadi jejak IT-nya sangat jelas. Artinya tidak boleh diutak-atik data di aplikasi tersebut. Yang keempat, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN ataupun honorer, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN ataupun honor. Ini yang sangat berbahaya. Kalau PPK, bupati, gubernur, wali kota, menteri, tidak menyampaikan data, maka seluruh honorer di bawah daerah itu dianggap tidak ada. Ini sangat berbahaya. Jadi semoga PPK harus menyampaikan data pegawai non-ASN di daerahnya. Nomor 5, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksananya. Artinya bahwa PPK, kepala daerah, harus rajin berkoordinasi dengan BKN di pusat. Tentu mendiskusikan, mengkonsultasikan
tentang data-data tersebut. Dalam kesempatan ini saya juga sampaikan kepada teman-teman para honorer, ketika nanti dinas ataupun daerah mendata, maka diharapkan para honorer agar proaktif menyiapkan dokumen pendukung dan bukti lain sebagai honorer. Jangan lama, supaya waktunya itu kan tadi dibilang bahwa paling lambat tanggal 30 September 2022 harus selesai itu data itu. Ini sudah bulan Agustus. Kedua, para honorer agar aktif melakukan koordinasi dengan OPD, kepala dinasnya, tempat honorer bekerja. Cek and recheck perlu Anda lakukan supaya data Anda bisa bagus di data-data yang dimasukkan oleh daerah nanti ke BKN. Saya coba jajaki di media online, ternyata bahwa jpnn.com telah membuat topik pendataan honorer Mahmud MD keluarkan 5 instruksi. Poin 4, membahayakan honorer. Ini 31 Juli 2022. Dari Radar Indramayu ID membuat judul, ada surat edaran baru Menpan RB, honorer wajib didata ulang instansi. Ini pada tanggal 30 Juli 2022. Ini dari www.guru.id.com, media online. Membuat judul surat edaran Menpan RB tentang pendataan honorer tahun 2022 untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPK. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.